Assalamualaikum, halo, saya Cada Brand dan hari ini saya akan live streaming. Ini kita akan membahas mengenai life after college. Jadi kehidupan setelah tamat itu bagaimana sih? Hostnya ada Gelis Kawahyuni, junior saya di kampus, aktivis kampus juga yang akan nanti kita akan bahas. Jadi sharing session tentang apa aja yang harus dipersiapkan setelah tamat kuliah, mau kerja atau mau lanjut kuliah lagi. Nanti akan kita sharing pengalamannya di IG Live Cada Brand dan Gelis Kawahyuni. Stay tune ya. Hai Gelis. Waalaikumsalam. Gimana Gelis? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi nih kita sharing-sharing aja ya. Mungkin say hi dulu untuk teman-teman ya. Assalamualaikum semuanya yang udah gabung ya. Semoga bermanfaat nih. Saya sambil rekam juga nih Gelis untuk Ya, Kak. konten YouTube. Jadi ini manggilnya gimana? Ibu, mem atau kakak atau gimana? Kakak aja deh biar agak lebih mudah gitu ya. Iya kan? Udah karena bisa manggil kakak. Iya. Oke Gelis, jadi kan kita nih bakal cerita soal life after college ya. Jadi kehidupan habis tamat nih. Ini kalau saya boleh buka dulu nih ceritanya nih Gelis. Gelis kan baru tamat nih kemarin ya. Iya. Alhamdulillah baru tamat gitu. Jadi apa yang pertama kali terfikir tuh Gelis ketika udah selesai ujian? Mungkin kalau udah selesai ujian kita mikirnya masih untuk wisuda, tapi kan setelah wisuda itu kan beda lagi ya, bebannya tuh ada lagi. Nah kalau Gelis sendiri nih sambil kita sharing aja nih ya. Jadi di sini walaupun Gelis title-nya host di situ, tapi kita sama-sama saling sharing aja gitu. Gimana Gelis pertama kali muncul gitu? Wah nih tamat ya udah nggak mahasiswa lagi. Gimana tuh Gelis? Ini agak lucu sebenarnya ya Kak. Gelis yang hostnya tapi kakak yang undang. Iya, karena ya nggak apa-apa lah, karena kita kan di sini juga sharing session ya, jadi nggak ada siapa yang lebih hierarkinya lebih tinggi, nggak ada, sama kok gitu pengalamannya. Ya kita sharing aja kan Kak. Jadi gini, kemarin itu mungkin kenapa sampai ada kita terpikir untuk bikin video atau live kayak gini, karena Gelis yang nelfon kakak duluan ya kan. Gelis mau konsultasi kemarin tuh. Kak, kira-kira Gelis sebaiknya lanjut kuliah atau kerja dulu? Lebih baik gitu kan. Betul. Jadi sebagai mahasiswa yang fresh graduate, pasti mikirnya masih bingung tuh Kak, antara misalnya nih ada yang cita-citanya pengen jadi dosen, maunya tentu harus S2 dulu gitu kan Kak. Nah makanya bingung, kerja dulu atau langsung lanjut S2 gitu. Nah sekarang kan kita melihat peluang juga. Kalau kerja tentu yang kita cari uang, entah nabung untuk S2 dan segala macam. Nah sebenarnya untuk usia kami ini yang 22 atau 23 ke atas, bagaimana pola pikir yang bagus gitu Kak. Istilahnya kami udah masuk di dewasa awal ini. Gak mungkin kami hanya mengandalkan apa yang ada nampak di mata, artinya kan kami tidak tertantang untuk tumbuh gitu. Jadi menurut kakak lah, hal penting yang harus kita punya sebagai anak muda yang hidup di usia dewasa awal, gimana tuh Kak? Ya, lebih tua ya tepatnya ya. Lebih tua. Lebih berpengalaman. Jadi gini Gelis, kakak kan dulu tamat 2006. Desember 2006. Mungkin kakak ulang aja cerita yang kita di telepon itu ya. Jadi biar sambil sharing. Sebenarnya persiapan untuk tamat itu jauh hari sebelum kita wisuda, bahkan jauh hari sebelum skripsi kalau kakak ya. Jadi menurut pengalaman kakak lebih baik ketika semester 6 itu kan rawan. Udah semester 6 itu udah semester yang memang cocok untuk mengerjakan skripsi gitu ya. Semester 6, 7 itu udah mulai gitu ya. Nah startingnya di sana. Jadi yang pertama sering kakak bilang sama mahasiswa di kelas juga gitu ya, aktiflah di luar. Jadi jangan kupu-kupu, kuliah pulang. Gelis alhamdulillah kan aktif ya, bikin acara, mengisi acara atau apapun itu, mau bikin English club, mau klub-klub lainnya, itu udah modal, udah starting. Jadi
first thing first itu memang harus aktif dulu. Jadi IPK saja, aduh itu udah nggak lagi lah zaman sekarang. IPK mau dia pemuncak lah, mau apa namanya cum laude, tapi ketika CV-nya nanti kosong itu bakal susah. Karena gini, karena kakak juga pernah menjadi kabak humas ya, jadi mensortir orang-orang yang bakal kerja di universitas itu. Pertama kali yang dilihat itu adalah experience. Nah kan pertanyaannya sering muncul, kita ini masih fresh graduate, dari mana pengalamannya, kan gitu ya Glis ya, dari mana pengalamannya. Nah biasanya perusahaan atau tempat yang akan kita jadikan tempat bekerja itu, yang dia lihat adalah experience. Untuk fresh graduate, experience-nya itu dilihat dari keaktifan si bersangkutan ini dalam perkuliahannya dulu. Jadi itu sering Kak bilang, pertama itu aktif dulu lah, apapun itu, mau di organisasi kemahasiswaan atau keaktifan lainnya menjadi pengisi acara atau cuma mengikuti sebuah acara. Jadi keaktifannya itu, karena yang dilihat sekarang kalau nilai, jujur aja nilai kan kita nggak tahu ya objektivitasnya seperti apa. Dapat A-nya kayak apa dulu kan Glis gitu ya, dapat C pun belum tentu dia jelek. Nah jadi dengan adanya pengalaman organisasi itu melihat karakter dari si yang bersangkutan ini. Karena orang kalau udah masuk organisasi pasti dia menekan egonya kan Glis, karena kan itu ramai ya dalam satu organisasi. Kita nggak mungkin seenak-enaknya aja untuk bisa di dalam organisasi. Jadi yang pertama itu aktif dulu. Kemudian langkah selanjutnya ketika kita udah skripsi, udah tahu nih arahnya mau kemana. Kan sering bilang Glis dulu ya sama teman-teman lain juga mahasiswa, kalian mau jadi apa gitu. Kalau di tempat kakak tuh jurusannya karena hubungan internasional, idealnya dulu orang mau kerja di Kemenlu gitu ya, mau kerja jadi dubes gitu ya, duta besar atau ambasador gitu ya. Tapi harus diingat juga tujuannya apa. Makanya kak sering bilang kalau mau jadi dosen harus sudah mikirkan penting, IPK agak penting. Kenapa dibilang agak penting? Karena untuk melanjutkan S2 gitu ya, itu kan pasti butuh usaha yang lebih lagi gitu. Linearitas juga kan Glis, kakak bilang juga linearitas juga harus dipertimbangkan. Misalnya dulu S1-nya HI, S2-nya kalau bisa juga HI, ataupun masih dalam satu rumpun ilmu atau pohon ilmu gitu ya. Jangan melenceng gitu ya dari HI nanti ngambil S2-nya malah kimia tuh kan rasanya nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau mau jadi dosen, linearitas itu penting. Jadi alurnya itu mengalir untuk keilmuannya gitu ya, berkesinambungan. Tapi kalau nggak mau untuk jadi dosen, kan banyak juga sekarang teman-teman yang ngambil S2 untuk mengupgrade ilmu, itu is okay saja. Tetapi perlu juga dipertimbangkan ketika S1 tadi. Jadi penting juga nih, makanya saya sering bilang S2 it's optional. S2 itu optional Glis, bisa kapan saja, sampai umur kapanpun Glis insya Allah bisa. Tapi kalau beda kalau untuk dosen ya, dosen ada jangka waktunya tuh. Kalau udah di atas 45 tahun baru ngambil S2 tuh agak susah. Tapi harus under 40 sebagusnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman hanya untuk mengupgrade ilmu nggak apa-apa. Nah, ketika udah persiapan skripsi gitu ya, udah mulai tuh dikumpulkan CV-CV-nya. Makanya kak sering bilang CV itu penting, karena kan orang nggak tahu siapa kita gitu ya Glis ya. Ya orang nggak tahu kapasitas kita seperti apa. Nah, CV ini akan berbicara. CV ini yang nanti akan menjelaskan seberapa penting dan seberapa kita bisa menjual diri kita untuk kita bisa berada dalam satu perusahaan atau di tempat kerja yang akan kita apply nantinya gitu. Jadi kalau penting juga CV tadi. Jadi ketika udah aktif kan udah banyak tuh Glis kumpulkan sertifikat gitu ya. Yang kedua setelah tamat itu mulai, kan kita ada rentang waktu tuh Glis. Rentang waktu sekarang Glis nih nunggu ijazahnya keluar. Nah, ini saatnya branding gitu ya. Jadi self brandingnya di sini gitu. Mulai buat CV yang kekinian. Sekarang CV nggak sekaku dulu. Banyak sekali aplikasi yang bisa Glis ambil, Glis terapkan gitu ya. Glis pakai untuk membuat CV yang menarik. Karena itu the power of CV itu penting sekali gitu ya.
Karena kalau nggak dijabarkan per tahunnya, mungkin nanti kita bisa cerita soal CV lagi di lain kesempatan ya. Tapi ini gambaran besarnya aja, Gliss. CV itu penting. Jadi diruntun dari edukasi kita, latar belakang pendidikan kita apa, kemudian soft skill lah, ini yang paling penting gitu. Karena orang nanya kita, kelebihan itu bukan soal saya orangnya jujur, baik, nggak itu gitu. Kalau kerja itu bukan itu ya yang lihat, tapi kelebihan kita ini kita menguasai apa. Misalnya bahasa, language. Waktu itu kakak bikin aktif dalam bahasa Inggris tapi pasif di bahasa Prancis gitu ya. Bisa bahasa Prancis tapi pasif. Nah itu kan salah satu kelebihan juga, masukkan gitu. Misalnya Gliss pernah ikut bahasa Arab misalnya ya, atau bahasa Mandarin dan lain sebagainya, masukkan itu di sana. Kemudian soft skill lainnya komputer. Jadi sering sekali kakak bilang sama mahasiswa, two things that save my life gitu ya, 2 hal yang menyelamatkan hidup saya gitu ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala ya, tapi 2 hal ini yang paling penting kuncinya ya Gliss ya. Yang pertama kemampuan berbahasa, yang kedua kemampuan menguasai teknologi, itu penting. Jadi meskipun kakak orang HI tapi adalah tahu mengenai bahasa, ada beberapa bahasa yang dikuasai. Teknologi bisalah untuk website, untuk pemrograman yang nggak terlalu ribet, itu masih bisa gitu ya penggunaan teknologi. Jadi itu Gliss, CV. Jadi sekarang Gliss atau teman-teman yang lagi nonton lagi mempersiapkan untuk masa depan, persiapkanlah CV itu kalau mau kerja gitu ya. Tapi kalau untuk S2, betul yang Gliss bilang tadi, ada orang yang mungkin beruntung dengan sistem keuangannya gitu ya, dengan keluarganya bisa lanjut. Tapi bagaimana dengan yang istilahnya kita masih banyak pertimbangan untuk bidang ekonomi ya, tabungan dan lain sebagainya. Karena kan S2 biayanya jauh lebih berat dibandingkan S1, yaitu tadi bekerja. Jadi S2 itu optional, insya Allah dalam waktu setahun, 2 tahun, tapi pakai target ya kerjanya, jangan kelamaan terus lupa sama tadi tujuannya pengen lanjut kuliah tadi. Jadi bikin target mau kuliah sampai berapa, mau kerja sampai berapa tahun, kerjanya apa, karena itu menentukan juga untuk kedepannya. Kemudian CV, jadi the power of CV itu penting sekali tuh Gliss gitu. Itu menurut pengalaman kakak ya, karena CV itu yang berbicara gitu. Orang, perusahaan atau tempat orang kita apply untuk bekerja itu yang dilihatnya ya pasti pertama CV lah gitu. Kalau kakak dulu sering bikin lamaran itu Gliss 2 bahasa, jadi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Meskipun dia minta misalnya lamaran dibuat dalam bahasa Indonesia, tapi kakak tetap aja tuh masukkan gitu kan, insert juga dalam bahasa Inggris. Untuk apa? Agar itu jadi proof gitu ya, bukti gitu ya, bahwa kita oh nih bisa bahasa Inggris gitu ya. Nanti pas interview nanti lain lagi tuh, ada lagi beberapa tips yang penting untuk ketika kita interview. Mungkin nanti kita juga bisa share, karena ini kakak mau perlihatkan bagaimana life after college itu penting gitu ya. Kita nggak bisa berdiam diri aja, persaingan makin ketat, apalagi dengan pandemi ini. Kemampuan menguasai teknologi itu penting gitu ya. Sekarang aja semua orang udah daring-daring semua gitu ya, Gliss ya, online semua gitu. Oke Kak, ini menanggapi ya Kak, kalau bicara soal dunia kerja, nah kebanyakan fresh graduate itu Kak milih kerja apa aja, yang penting pengalaman kerja. Nah, menurut Kakak gimana tuh? Nggak apa-apa. Ketika pertama kali memulai sampai kakak di titik berada di sini ya, menjadi dosen ini Gliss panjang sekali Gliss gitu ya. Pekerjaan ibaratnya serabutan itu banyak Gliss, dari apapun gitu ya. Itu juga memperkaya kita. Di situ kita baru lihat itu. Jadi kalau kakak melihatnya dengan serabutan tadi yang banyak sekali, kita mau masuk perusahaan ini, bahkan yang mungkin jauh dari bidang keilmuan kita gitu ya. Satu hal yang garis merahnya yang kak lihat gitu ya, di sana kita baru menemukan gitu ya, namanya passion kita. Jadi kalau kita nggak coba gitu ya, kita nggak akan pernah tahu juga kan gitu. Jadi aku pernah kerja di properti gitu ya, di perusahaan properti itu mengajarkan untuk bagaimana selling management itu seperti apa gitu ya, persuasif itu seperti apa, ngajak orang. Nah ini juga berkaitan dengan ilmu yang pernah kakak kuliah ya, S1 HI.
bagaimana how to influence people, bagaimana mempengaruhi orang gitu ya, tapi dalam bentuk yang berbeda. Ini jualan. Kemudian pernah kerja di KPU waktu itu kakak juga ya, kerja di KPU, kerja di bagian data loh Glaze gitu ya, jadi pusat untuk pengumpulan data gitu, Puldat. Nah itu apa kaitannya? Sekarang jadi berpikir bahwa ternyata ketika kakak dosen, data itu sangat penting, karena kan dosen juga harus menjadi researcher ya, menjadi peneliti juga, harus ada yang diteliti. Nah sekarang data itu, pengumpulan data itu jadi belajar banyak dari pengalaman yang sebelumnya. Jadi it's okay aja ketika memilih pekerjaan dulu, makanya kita harus tahu dulu nih, S2-nya ini memang untuk mau jadi dosen atau cuma mau untuk ilmu atau cuma untuk keren-kerenan. Itu ada 3 itu Glaze gitu. Jadi harus dipisahkan fokus kita apa. Nah, kalau udah dapat gitu, kalau pengen jadi dosen, saran kakak ya memang harus selinier. Kemudian pekerjaan yang kemarin itu kita jadikan memang istilahnya jadi stepstone gitu ya, jadi batu loncatan kita untuk menuju karir yang lebih bagus lagi gitu. It's okay aja, nggak apa-apa apply. Rata-rata nih Glaze ya, pengalaman yang kakak lihat dari teman-teman gitu ya, nomor 1 itu pasti bank dulu tuh, pekerjaan yang paling sering di-apply, bahkan sama anak-anak eksak ya, itu pekerjaan di bank loh gitu. Tapi akhirnya at the end of the day, pekerjaan bank itu kan sangat sistematis Glaze gitu. Itu mengajarkan kita lagi untuk bagaimana caranya untuk bekerja runtun, kemudian kita juga punya deadline yang harus dikerjakan. Jadi semua experience itu akan menjadi eksperimen juga gitu, menjadi pengalaman kita. It's okay aja. Oke Kak, ini menarik nih Kak. Sebenarnya dari statement yang Kakak ucapkan tadi, ada kalimat yang kontradiktif yang ditemukan. Karena apa? Tadi Pak menyebutkan tentang S2, kita harus tahu dulu mau kerja apa. Jadi ini kan artinya pekerjaan yang tanda kutip harus dipilih-pilih pekerjaannya. Sedangkan yang barusan Kakak sebutkan, kerja apa aja bagus. Jadi menurut Kakak ini penjabarannya gitu, biar nggak membludak. Ya. Jadi mungkin tadi ada slip tongue juga ya ngomonginnya. Jadi maksudnya gini, kalau untuk S2 kan pastinya kita kalau pengen jadi dosen nih, ini ceritanya kalau pengen jadi dosen dulu ya. Kalau pengen jadi dosen, tentu saja pekerjaan yang kita ambil after college ini menjadi stepping stone. Itu pasti gitu ya. Karena pasti tujuan utamanya bekerja di universitas gitu. Jadi nggak apa-apa, ambil aja. Apalagi untuk teman-teman yang lagi nabung. Ini cerita jadi finance ya. Jadi cerita untuk ngumpulin duit dulu lah istilahnya gitu ya Glaze ya. Gak apa-apa, ambil aja dulu yang lain. Tapi kalau teman-teman nih pengen S2 untuk ilmu, memang harus dipikirkan arah karirnya mau kemana. Karena nantinya juga pekerjaan-pekerjaan sebelumnya ini, yang setelah after college ini, yang habis fresh graduate ini, akan menjadi CV kita juga gitu. Bahkan kakak sampai sekarang pun udah jadi dosen juga Glaze, pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya itu juga dimasukkan ke dalam CV. Pernah bekerja di properti, pernah bekerja di bidang pengumpulan data di KPU, pernah bekerja di bidang IT di universitas ini itu. Jadi itu memang bagaimanapun, tadi ada kata terakhir yang Kak bilang, semua experience itu, pengalaman itu memang harus kita lakukan dan memang harus menjadi eksperimen jadinya gitu. Maupun walaupun akhirnya at the end of the day itu menjadi experience kita juga, pengalaman. Jadi it's okay menurut kakak. Tapi yang tadi penting sekali, tujuan utama kita mau apa dulu. Makanya itu difikirkan sebenarnya bukan setelah tamat ya sebenarnya ya. Lebih bagus ketika semester 6 gitu. Jadi perkuliahan itu nggak sekedar selesai gitu, istilahnya wisuda gitu, selesai gitu, enggak gitu ya. Tapi kita mau kemana nih? Makanya penting juga kalau flashback lagi ke belakang, penting juga ketika SMA menentukan arah mau kuliah apa. Jadi nggak sekedar mau keren-kerenan ikut tren yang ada, tapi bagaimana juga melihat peluang kitanya itu cocoknya di mana, itu penting gitu Glaze. Oke Kak, ini banyak nih underline. Gini Kak, kemarin kita ngangkat tema tentang
ada yang menganalogikan kehidupan ketika kuliah itu seperti matahari yang terik bersinar di siang hari. Sedangkan kehidupan setelah kuliah seperti awan mendung yang menggulung di sore hari. Semuanya terlihat suram. Nah, ini gimana nih Kak ceritanya? Nah, itu analogi itu yang sering orang rasakan ketika dia tidak punya life goals, guys, gitu ya. Jadi ketika kita nggak ada tujuan hidup, sorry to say aja nih ya, kan banyak nih adik-adik yang SMA ngambil jurusan itu asal-asalan, yang penting lulus di universitas A itu misalnya gitu ya, lulus di universitas A atau B atau C, yang penting lulus aja lah dulu, mikirin kerjanya nanti aja. Nah itu yang kejadian analoginya. Jadi kehidupan kuliahnya ya pertama datar, dia nggak ngerasain ada sense of belonging terhadap keilmuannya gitu ya. Bahkan kakak pernah menemukan juga dulu Glis, mahasiswa kak sendiri yang nggak tahu dia kuliah ketika udah ujian. Saya sebenarnya nggak ngerti loh mem dengan perkuliahan saya ini loh. Flashback lagi ternyata dia ke belakang, dia nggak tahu Glis mengenai HI itu apa. Yang penting dia asal dengar HI itu kayak keren, ada internasionalnya. Nah ini yang sering kakak sosialisasikan. Makanya kan kalau dosen-dosen sering turun ke SMA tuh Glis, itu tadi supaya life after college-nya nggak seperti itu, nggak ngerasa bahwa tuh kuliah kayaknya fun-fun aja, asik-asik aja, kehidupan enak gitu, like a sunny day gitu ya. Tapi ketika tamat kok gloomy gitu ya, nggak tahu mau mulai apa, bahkan ada yang nganggur sampai lama gitu ya, sampai udah bertahun-tahun, jadi bingung, akhirnya milih S2 untuk mempermudah hidup tadi, Glis. Banyak juga yang kayak gini, jadi ngerasa daripada nganggur, duit ada, misalnya orang tuanya mampu dan berkecukupan, ngambil S2, padahal S2-nya nanti gitu juga, Glis, nggak tahu ngambilnya, ya udahlah ini kayaknya keren nih, S1-nya misalnya HI nih, ngambil S2-nya, tiba-tiba dia mau ngambil yang jurusan lain yang agak jauh sekali dari cabang keilmuan HI gitu ya. Nah ini juga jadi permasalahan baru. Jadi life after college ini sebenarnya sudah kita pikirkan much way longer than we expected gitu. Jadi lebih jauh dari yang kita pikirkan, Glis, gitu ya. Nah itu tadi yang itu analogi umum tuh yang yang kita ambil. Banyak orang menganggap perkuliahan itu asik gitu ya. Sama juga kayak anak SMA, nganggap SMA-nya asik ya, Glis. Pas tiba kuliah, wah ternyata bikin laporan tiap minggu gitu ya. Apalagi misalnya kayak Glis ada laporan tiap minggu ya, karena banyak praktikum. Nah itu kan kaget gitu. Jadi penting menyiapkan masa depan itu penting loh. Nggak hanya main-main, nggak ngerasa nah nanti aja difikirkan, nggak seperti itu. Walaupun nanti kita pikir ya udahlah ngalir aja. Pokoknya prinsipnya sih jangan mau ngalir ya. Ngalir, kalau ngalirnya bagus nggak apa-apa, kalau ngalirnya kecomberan gimana gitu. Jadi semua itu penting untuk diplankan atau direncanakan gitu, guys. Ya Kak. Nah jadi gini Kak, flashback lagi ke masa-masa SMA nih, ada siswa yang memang dibimbing oleh orang tuanya, ada juga siswa yang dibimbing langsung oleh gurunya, dan ada juga macam siswa yang ya udah dibiarkan aja, yang penting sekolah pinter gitu. Jadi ya yang tadi itu jadi kejadian ketika masa kuliah, dan sadarnya mungkin ketika nonton video ini mungkin gitu. Nah artinya apakah ini terlambat untuk sadar atau masih bisa diperbaiki? Gimana tuh cara pola pikir kita Kak? Kan sedangkan kita tadi membahas sebaiknya mempersiapkan masa depan itu dari awal, dari SMA, bahkan lebih baik itu ketika semester 6 mau skripsian. Jadi alurnya tuh jelas. Kalau sekarang itu gimana kira-kira untuk mengantisipasi kalau udah kejadian itu? Sebenarnya kalau dibilang kalau kakak percaya sekali bahwa everybody deserve a second chance, itu saya kakak percaya sekali tuh, Glis ya. Tiap orang itu berhak mendapatkan kesempatan lainnya, atau kesempatan kedua, ketiga, keempat, bahkan seterusnya. Kita bakal punya namanya waktu untuk bisa self memperbaiki gitu ya, memperbaiki apa yang sudah terlanjur kejadian. Nah ini banyak nih, Glis, ini juga sharing pengalaman dari yang kakak rasakan aja ya, Glis ya. Jadi banyak mahasiswa itu yang ngerasa salah jurusan gitu kan, banyak sekali tuh ya. Itu kan udah salah satu kesalahan tuh sebenarnya, startingnya udah salah waktu dari SMA ngambil kuliah ini karena dipaksa orang tua. Banyak tuh, Glis, gitu ya. Banyak yang akhirnya hidupnya based on what parents said aja gitu, apa yang dibilang orang tuanya itu gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak nggak punya
punya ketetapan hati. Tapi it's okay ketika dia berada di jurusan itu, kakak selalu bilang gini, pasti kita bakal menemukan sisi terbaik dari yang buruk sekalipun gitu ya. Jadi kalau ada, dulu pernah kak baca suatu buku filsafat, tulis menarik gitu ya, kalau kita bosan itu sebenarnya kan kita merasa menyesal atau benci akan sesuatu itu kan basicnya itu rasa bosan ya, karena kita nggak intuit gitu, nggak ngerasain berada di situ. Pertama yang harus dilakukan itu mencari sisi terbaik dari yang kita rasa buruk itu. Misalnya ada teman-teman yang masuk ke jurusan, misalnya kakak ambil dari HI aja lah, misalnya HI, ternyata pas nyampe HI internasionalnya nggak terlalu internasional kali lah gitu, ternyata membahas mengenai politik negara di suatu pemerintahan di suatu negara. Ternyata itu aja ilmunya gitu ya. Tapi bagaimana caranya menyukai itu? Pasti ada sisi lainnya. Dalam HI itu ada namanya gastronomi gitu ya, bagaimana mempelajari bidang makanan gitu, bagaimana makanan itu bisa mempengaruhi entitas suatu negara. Budaya juga ada di sana. Terus bahkan ada mengenai hukum lautnya. Jadi pasti di tiap mata kuliah itu ada concern yang kita suka. Nah, inilah beruntungnya kita gitu ya. Di setiap sisi keilmuan itu pasti ada bidang konsentrasinya. Makanya kita bebas memilih judul penelitian kita atau judul skripsi kita tadi ya, Glis. Karena ada di situ objek interest kita, kesukaan kita. Nah, pasti ada. Jadi aku nggak yakin kalau kita masuk ke jurusan tersebut, itu kan udah amanah ya. Walaupun kita nggak suka, pasti kenapa kita bisa berada di jalur itu? Ya udah, kita sukai. Cari kesukaannya apa. Ketika kita merasa bosan, bedakan caranya. Jadi ketika kita bosan, lagi makan nih, bosan makan, kan ada yang kayak gitu, aduh makannya gini-gini aja, ya cari makan di luar, kan tetap makan judulnya. Nah, sama juga dengan ketika kita belajar di suatu perkuliahan itu atau bosan menghadapi itu, ya bisa gitu ya, bisa kita cari jalannya. Nah, jadi memperbaikinya juga itu pertama, cari apa yang kita suka dari sana. Kemudian yang kedua, yang kakak percaya, tiap kita itu ada dua tipe manusia tuh, Glis gitu ya. Yang pertama, orang yang punya fixed mindset gitu ya. Ada yang namanya growth mindset. Ini pernah juga kakak dulu bahas waktu itu, kalau nggak salah ngasih motivasi di Unri juga ya. Jadi fixed mindset dan growth mindset. Ada orang yang fixed mindset tuh, Glis. Jadi yang memang betul-betul mindsetnya udah kalau A gitu ya. Dan dia nggak mau keluar dari zona dia tadi gitu ya, dengan istilahnya kalau kak bilang ada keegoannya gitu, selfishnya ada, jadi dia udah kayak gini aja. Ada yang kedua, growth mindset. Dia nggak cukup, nggak puas sama dirinya sendiri, kayaknya aku masih kurang gitu ya, dan dia mau bertumbuh, ada growth di situ. Nah, jadi ketika kita merasakan kebosanan terhadap sesuatu, ada orang yang merasa dia salah gitu ya, salah atau salah jurusan atau salah memutuskan sesuatu, biasanya dia lebih kepada orang yang fixed mindset. Karena sebenarnya apapun itu, apapun kondisi kita, berada dimanapun kita, itu sebenarnya kita punya namanya twisted choices gitu ya. Jadi pilihan untuk mengubah atau membalikkan keadaan itu. Kakak percaya sekali itu, Glis. Kakak pernah ngerasainnya, pernah ngerasa udah di titik kayaknya nih salah nih, salah tempat, salah apa gitu ya, pasti kayak gitu ya, salah memilih, salah melangkah, itu pasti pernah. Tapi langsung, karena alhamdulillahnya kakak tipe yang growth mindset, dan itu nanti bisa Glis baca banyak sekali referensi mengenai fixed and growth mindset, kita masuk di tipe mana gitu ya. Jadi ketika kakak baru tahu ternyata alhamdulillahnya aku growth mindset gitu ya, orang yang mau tumbuh gitu, mau belajar, tidak sungkan untuk mengambil ilmu dari manapun. Nah, itu langsung dirubah aja keadaannya. Ternyata meskipun saya seperti ini, contohnya nih kakak cerita nih ya, S1 kakak di dalam Riau ya, Unri. S2-nya juga di Unri dengan terpaksa, karena waktu itu ada keadaan yang nggak boleh keluar. Meskipun kakak pengen sekali kuliah, bisa kuliah ke Jawa, bahkan keluar Indonesia gitu, tapi nggak bisa. Apakah kakak patah waktu itu di sana? Enggak, karena kakak merasa bahwa oke, aku boleh berada di sini, boleh kuliah di sini, di lokal gitu ya, tapi aku harus menginternasional gitu. Aku harus setidaknya
punya pemikiran out of the box gitu ya, terus punya pemikiran yang berada di luar zona nyamanku, seperti itu. Caranya apa? Yang tadi itu kembali lagi ke yang tadi kakak bahas, memperkembangkan soft skill atau kemampuan kakak lain di luar bidang jurusan kakak. Kalau tentang HI aja kan bosan ya dibahas gitu, jadi kakak akhirnya bahas mengenai IT, walaupun ngambil ilmunya ada sedikit dicomot yang kakak suka gitu ya. Ngambil bidang komunikasi waktu itu, suka nge-host, suka berbicara, public speaking dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya Gliss mengubah keadaan tadi yang kakak akhirnya pertama, aduh saya rasanya malu ya S1 S2 cuma di lokal gitu ya. Teman-teman keluar ke UGM, ke UI gitu kan, kita kok di sini aja. Tapi ketika akhirnya gitu ya, akhirnya ketika udah S2, alhamdulillah capai target cum laude waktu itu, merasakan bahwa ternyata yang bukan tentang kita berada di mananya, kan pertama pikiran kita seperti itu ya Gliss, ada di Riau nih kayaknya kayak dalam self gitu ya, dalam cangkang gitu kan Gliss, ternyata enggak, pengalaman kakak keluar gitu ya. Nah akhirnya ketika udah tamat, kakak merasa bisa sejajar lah dengan teman-teman yang kuliah di luar, karena itu tadi ada growth mindset, kemudian listed situation tadi, mengubah keadaan tadi dengan kita berpikir bahwa pasti ada sisi terbaik ketika kita ditempatkan, diamanahkan berada di suatu pilihan itu. Jadi seperti itu, bisa. Ini oh iya, ini sama kayak yang kakak bilang kemarin ya, kita itu kalau dimanapun kita berada, kalau memang udah jadi berlian, akan tetap jadi berlian gitu ya kak. Iya betul. Jadi yang kakak cerita kita di kemarin ya Gliss ya di telepon, apapun kita harus make sure dulu yang pertama, kalau kita merasa kita capable Gliss, don't be ashamed gitu ya, jangan insecure, pastikan kita itu menggali terus ya apa kemampuan kita tadi, mengembangkan, develop gitu ya. Yakinlah bahwa ketika berlian, sekalipun dibuang dimanapun ya Gliss, tempat kotor sekalipun nih misalnya, ketika diambil lagi orang akan pasti tahu itu berlian. Tapi kalau batu biasa gitu, batu kali diambil dipermak kayak apapun, itu nggak akan berlian gitu ya. Orang kan pasti tahu itu batu dari kali kok gitu ya. Nah jadi kita harus tahu dulu worth of ourselves itu apa. Jadi nilai diri kita. Nah kembali ke konsep self respect tadi juga gitu ya. Jadi menghargai diri kita juga ya Gliss. Jadi jangan cepat kita ngerasa aduh nih kayaknya salah gitu ya, kan sering banyak gitu yang bilang ya salah jurusan, salah pilihan, atau ya udahlah ambil aja terima gitu sebagai takdir nih tadi kakak baca nih ya di sini ya. Bagaimana tuh kalau kita udah terlanjur ambil terus ngerasa itu ya udahlah ini udah takdir. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalnya kita udah berada di sana, pastikan kita punya the best version of us. Kita menjadi versi terbaik dari diri kita gitu. Jadi nggak akan ada namanya regret, itu nggak akan ada, penyesalan itu nggak akan ada. Iya. Jadi, oke kak, jadi kira-kira nih kak, kakak punya tips nggak kak untuk mematangkan kondisi mental menghadapi kehidupan setelah kuliah? ya kalau kakak berdasarkan pengalaman yang udah hampir tahunan lah, tamat dulu ya dari S1 ke S2-nya. Yang pertama itu sikap kita itu bahwa tahu nilai diri kita, itu penting sekali Gliss. Ketika kita menghargai diri kita secure dengan diri kita, tidak insecure gitu ya. Apalagi sampai ngerasa anxiety, kan mahasiswa sekarang banyak Gliss, baru semester 5 aja udah give up gitu ya, semester 4 aja udah ngerasa insecure gitu ya. Karena dia nggak tahu nilai dirinya seperti apa gitu. Gimana Gliss? Halo, Gliss? Ya, Kak. Ya. Agak ini ya. Jadi sumpah apa? Mau blokir notifikasi, jadi masuk terus dia, Kak. Oh, oke ya. Udah. Ya, kakak lanjut ya, Gliss. Jadi tahu dulu nilai diri kita. Kemudian yang kedua tadi, selalu Gliss jangan malu untuk belajar. Kakak sampai sekarang nih udah 36 tahun loh umur kakak ini gitu ya, udah almost 40, kakak udah ngerasain sekali bahwa kita
mungkin apalagi angkatan kakak nih misalnya, kakak kan angkatan milenial nih, kelahiran 84 gitu ya, untuk beradaptasi sama adik-adik mahasiswa yang kelahiran 92 ribuan gitu ya, itu mau nggak mau kakak juga harus adapt gitu ya, harus mau beradaptasi, adapt dan adopt gitu ya. Jadi mau mengadopsi dan mau juga beradaptasi itu penting sekali guys. Jadi harus tahu bagaimana hal yang sekarang terkini atau kekinian itu, tapi kita sesuaikan dengan diri kita. Jadi kita nggak bisa fix mindset tadi. Kalau untuk kerja itu kakak ngerasakan sekali, kita nggak bisa fix mindset. Kita bagaimanapun harus growth mindset gitu ya, harus punya sikap growth mindset. Itu bisa ditumbuhkan kok. Jadi orang dari fix mindset itu bisa berubah asal dia mau, itu tadi. Jadi akhirnya itu ya mau atau nggak mau aja sih guys, kita mau ngerubah diri kita, beradaptasi, mengadopsi hal-hal yang baru sesuai dengan kehendak kita, tapi asal nggak melanggar syariat aja. Kalau kakak itu aja, asal nggak melanggar syariat, sesuai agama kita, Islam gitu ya, itu kakak pasti akan, oh ternyata sekarang kayak gini. Contohnya gini guys, waktu zaman dulu banyak orang yang aneh gitu ngeliat kakak, kok ngapain sih nge-youtube gitu ya, ngapain kok dosen nge-youtube, alay banget. Banyak yang ngomong kayak gitu loh guys, ada gitu. Dan kakak yakin pasti ada yang ngomong gitu. Tapi apa, kakak ngerasa teknologi ini nggak akan ada matinya guys gitu ya. Jadi kemampuan untuk menguasai teknologi itu salah satu hal yang tidak akan pernah mati. Teknologi pasti akan develop, nggak ada teknologi itu akan turun, nggak ada. Jadi pasti akan terus bertumbuh gitu ya. Nah kita kalau berada di sini-sini aja dengan zona kita yang sangat konvensional, itu akan tergerus gitu ya. Jadi dengan adanya YouTube itu kakak bikin ya untuk sebagai salah satu nilai plus untuk deliver ilmu kakak tadi, untuk menyampaikan keilmuan yang sedikit tadi dengan cara visualisasi. Ternyata apa, di 2020 udah jadi keharusan gitu ya, dosen, guru, semuanya, bahkan sampai anak SD pun harus daring gitu, membiasakan ngobrol di depan kamera gitu ya. Kalau dulu kan orang ngeliat, gila aja nih dosen udah ngajar di kelas itu, ngapain sih pentingnya untuk taruh di YouTube. Sekarang semuanya udah harus guys. Jadi itu tadi, karena kita tahu value-nya seperti apa, kemudian kita adapt dan kita adopt. Nah itu penting gitu. Jadi ya seperti itulah kalau kakak melihat itu juga menjaga mentalitas kita. Jadi ketika kita terjun ke dunia pekerjaan, kita nggak kagok, nggak kaget gitu ya. Kayak sekarang CV udah nggak model kertas lagi guys gitu ya. CV udah bentuk kayak desain grafis gitu ya, udah kayak infografis. Itu penting juga. Makanya kak sering bilang develop. Bahkan ada sekarang yang orang bikin CV-nya itu udah mulai bentuk video gitu, dia cerita. Jadi kayak orang kalau selebriti itu kan ada casting ya namanya ya. Casting itu kan disuruh bikin video tuh guys, sekitar 3 menit gitu ya, untuk menjelaskan kita siapa. Nah besok kita nggak tahu, one day kebutuhan perusahaan atau tempat bekerja itu dia butuh video aja. Guys kirim aja video, guys ngomong, dia mau tahu nih kira-kira kalau ngomong kayak apa sih, menghadapi kamera seperti apa gitu ya, bagaimana dia menata bahasanya. Nah itu penting. Jadi harus tahu dulu apa yang sekarang tengah terjadi di dunia ini. Kita setidaknya secukupnya ya, atau at least-nya, seminimalnya kita udah tahu, wah ini ternyata yang tren sekarang. Meskipun untuk dipakai ke kita lihat lagi itu penting atau enggak gitu ya, sesuai dengan kaidah kita atau enggak gitu. Kita halo kak? Ya, yang itu Giles. Ya ini apa namanya, yang bagian kakak itu nggak jalan itu gambarnya, videonya. Iya. Sekarang gimana Giles? Masih nggak? Nge-lag gitu dia kak. Oh oke nih gimana? Kalau Giles gimana? Giles kelihatan kok. Oh kelihatan ya. Iya. Udah nggak apa-apa, lanjut aja kak. Iya. Ini sebenarnya udah banyak yang Giles catat. Apa kakak masih punya apa namanya sesuatu yang bisa kakak bagi ke kami gitu atau gimana kak? Ya penting pokoknya gini Giles, setelah tamat gitu ya, jangan kaget, kan biasanya gitu ya, pasti kaget gitu ya. Wah nih aku harus mulai dari mana, mulai dari apa. Pertama pokoknya tahu dulu lah
life goalnya apa, tujuan hidup kita selama ini apa gitu kan, pasti punya lah, nggak mungkin kita nggak ada tujuan hidup ya guys. Jadi tahu dulu tujuan hidupnya, kemudian kalau udah mengerti itu ya mulailah sambil nunggu ijazah keluar, karena kan biasanya kalau di kampus agak lama gitu ya, sebulan 2 bulan mulai gitu ya bikin untuk CV-nya, lihat CV terbaru tuh seperti apa, karena yang nggak bilang tadi sekarang udah nggak model lagi CV yang pakai Word itu terus dibikin latar belakang pendidikan yang satu ini SMP, SMA, SD, itu nggak gitu lagi. Sekarang udah ada namanya infografis CV gitu ya, jadi CV online itu udah harus tahu gitu ya. Mungkin itu kali Glis ya. Terus kemudian mentality harus tahu juga, sekarang banyak sekali media secara daring yang bisa kita tahu nih kita nih masuk ke tipe mana gitu ya, tipe fixed mindset atau growth mindset. Tadi itu penting, itu tuh akan mengubah cara kita ketika kita bekerja. Makanya ada orang yang nggak bisa kerja di kelompok yang banyak Glis gitu ya, nggak bisa rame-rame dia, karena dia ternyata karakternya seperti itu, dia fix. Dan tambah pula misalnya dia introvert, ya udahlah gitu ya, pasti kelar lah, pasti dia nggak akan mau itu. Jadi pekerjaannya cocoknya jangan apply di bank gitu, karena kan kalau di bank dia harus melayani, tapi kalaupun dia mau di bank dia harus di back office-nya. Jadi seperti itu guys. Jadi tahu dulu kita itu siapa. Kalau udah tahu kita siapa, insya Allah itu kita bakal tahu, wah ternyata pekerjaan kita ini cocoknya seperti ini gitu. Itu yang bisa kakak ini kan. Atau kita jawab nih Glis, ada yang nanya nih, beberapa ada pertanyaan nih Glis, pertanyaan dari teman-teman. Kasian juga kalau didiemin ya. Ini tadi ada kakak lihat nih Glis, mana dia ya, bentar ya. Yang nanya nih kak. Iya. Dos, kalau ilmu komunikasi enaknya S2 ambil jurusan apa? Nah kalau ilmu komunikasi bagusnya sekarang banyak ya, ada namanya S2 bidang manajemen komunikasi. Nah komunikasi kan terbagi tuh Glis, ada broadcasting, ada PR, ada jurnalis. Dia bagian mana? Kalau misalnya jurnalis, dia ngambil S2-nya ya dikaitkan lagi dengan jurnalis pemberitaan, itu banyak ya. Broadcasting juga banyak, PR lebih banyak lagi, bisa kok gitu. Atau dia mau ilmu komunikasi, dia ngambil S2-nya itu misalnya dia mau ngambil manajemen bisnis, cocok kok, nanti itu bekerja untuk perusahaan. Jadi kembali lagi mau ngapain habis S2. Kalau mau cuma untuk title ya ambil yang lain juga nggak masalah ya, tapi kalau kak sayang ya. Jadi kalau bisa tuh diniatkan untuk ilmu, yang kedua diniatkan untuk kita bekerja ke depannya seperti apa itu ya. Ada lagi Glis yang pertanyaan Lis? Kayaknya udah nggak ada yang nanya. Ini kayak komentar-komentar. Oh iya, ini ada tadi ya komentar yang bilang selalu posisikan diri dengan set and the best version of me. Kan itu berarti menghargai diri ya kan. Iya, ini ada penting. yang mendukung juga nih, sebenarnya betul kak, salah jurusan karena dapat beasiswa, sayang kalau nggak diambil. Nggak apa-apa. Jawaban. Nggak apa-apa, pokoknya mungkin udah takdirnya jalani. Itu udah kita bahas tadi ya kan? Iya, kita bahas, nggak apa-apa. Pokoknya kalau udah terambil, ya udah, kata orang kalau udah nyebur ya udah, kita belajar berenang di air itu, jangan malah panik. Karena kalau udah panik gitu ya, pasti tenggelam kan Glis kalau di air. Jadi ya udah tenang, take time. Oh kita mau ngapain selanjutnya? Insya Allah itu. Jadi sebenarnya yang tahu diri kita ya pasti kita sendirilah Glis. Maka kak sering bilang kalau adik-adik dari SMA, jangan gara-gara orang tuanya ngambil jurusan gitu ya. Sayang, boleh orang tua mengarahkan, tapi jangan keinginan orang tuanya. Kan yang tahu kita tahu nih misalnya kita nggak suka yang eksak, yang ngambilnya jangan yang jurusan ada eksaknya gitu, ambillah sosial. Tapi ketika kita sosial, ngambil sosial itu, jadilah the best version of us tadi, terbaik gitu ya, maksimal kita lakukan. Pokoknya do it maximally lah kalau menurut kakak, apapun itu sampai mentok gitu ya, sampai kita ngerasa udah effortnya udah, kalau dari 1 sampai 10 udah 10 gitu ya, jangan nanggung-nanggung 7, 6 gitu ya, 10 langsung. Tapi kalau hasilnya seperti apa ya itu kembalikan lagi ke Allah gitu ya, kembalikan lagi ke Tuhan. Ya udah, kita udah effort kan. Kak, ini Giles mau nanya. Ya. Secara umum aja sih,
tentang CV. CV yang ideal itu gimana Kak? Apakah semua pengalaman organisasi, semua prestasi, semua non-formal education kita masukin ke sana? Masukkan Glis semuanya kakak ya. Waktu kakak berada di bidang kehumasan gitu ya, yang pertama kakak lihat dari orang itu pasti CV-nya. Kan dia ngirimin dulu tuh. Kalau CV-nya udah menarik, pasti dimasukkan. Menariknya apa? Yang pertama, dia bikin itu misalnya out of the box, nggak mainstream gitu kan. Banyak yang CV-nya mainstream sekali, yang kak bilang itu ya Glis, yang dari Word cuma pendidikan, udah gitu aja gitu. Kakak nggak tahu dia anak nih ngapain aja di kampus gitu, makanya dibikin. Nah itu dibikin per section tadi, misalnya dibikin pencapaian yang berkaitan dengan pendidikan misalnya gitu ya. Kemudian ada lagi pencapaian di luar bidang pendidikan. Maksudnya itu misalnya kita Gelis misalnya tuh S1-nya mengenai di Fabrika ke perairan, tapi Gelis pernah menjadi duta misalnya lingkungan yang berbeda lah misalnya gitu ya. Itu dimasukkan aja Gelis, nggak apa-apa. Jadi dibikin per section. Nanti soft skill aja lagi, misalnya kemampuan berbahasa Inggris. Walaupun nih misalnya nih jelek-jeleknya Gelis tuh pasif gitu ya, bikin aja di situ English tapi dalam kurung pasif gitu. Atau ada bahasa Arab, meskipun cuma pernah ikut misalnya cuma basic Arab, bikin aja gitu. Jadi orang udah tahu ternyata ini anak ada effortnya untuk ikut pelatihan berbahasa. Orang kan mau lihat itu. Nah nanti kalau udah siap kedua, kalau udah dari dipanggil, itu lain lagi, kemampuan public speaking yang perlu dipikirkan juga. Jadi kemampuan berbahasa itu juga penting gitu. Ini ada yang nanya nih Glis kayaknya nih. Oke Kak. Ya, gimana pertanyaannya? Oh dia bilang gini nih, dari Nggak masuk. Oh, kakak masuk nih Glis. Assalamualaikum ma'am, izin bertanya, apakah yang harus kita isikan dalam CV atau kita jadikan modal pengalaman bekerja saat kita masih dalam tahap perkuliahan? Oh ya boleh, masukkan. Pokoknya bikin. Kakak dulu pernah ya Glis ya. Kakak itu, ini di luar dari perkuliahan loh. Kakak pernah meliput misalnya waktu itu Soundrenalin. Itu kan acara musik ya, acara musik waktu kakak zaman kuliah gitu. Kakak masukkan juga di CV, pernah menjadi freelance jurnalis dalam kegiatan Soundrenalin Wave 2005. Itu kakak masukkan. Dan itu berpengaruh ketika, nah ini juga nih penting untuk teman-teman yang mau ngambil beasiswa. Nanti mungkin kita bikin lagi lah sectionnya ya Glis ya. Kita undang mungkin Glis punya teman yang ada beasiswa yang lain. Kalau kakak dulu di Tanoto gitu ya. Iya di Tanoto Glis, hal-hal kecil aja Glis, kita suka nyanyi. Kakak pernah juara nyanyi waktu SMA. Itu jadi nilai plus loh. Dijadikan nilai plus. Maka kakak yakin sekali bahwa apapun itu yang kita lakukan itu pasti terhitung, counted gitu ya, dihitung loh Glis gitu. Jadi apapun itu, mau Glis pernah jadi panitia, istilahnya nih panitia di RT, ada kegiatan pemudanya, itu juga masuk loh Glis. Karena orang kan lihat ternyata anak ini bisa bersosialisasi, anak ini bisa handle kegiatan. Karena di kantor kan belum tentu kegiatannya administratif aja kan, bisa jadi nanti ada bidang-bidang HRD atau bidang-bidang yang lain yang memungkinkan kita bikin event gitu ya. Apalagi kalau di bank itu pasti ada event lah untuk promosi-promosi. Nah itu dia nyari-nyari orang kayak gitu. Jadi kekakuan itu nggak ada lagi. Orang nggak nyari IPK-nya 4 gitu, nggak itu lagi. Kalau IPK-nya 4 tapi nggak pernah ikut organisasi atau nggak pernah setidaknya bikin kegiatan atau develop dirinya, orang nggak tahu dia Glis gitu. Nilai aja sekarang nggak cukup gitu. Tapi kegiatan ekstra itu penting, masukkan aja. Jadi apapun itu, kita pernah pengalaman magang, co-op di Undri kan sering ya Glis ya, ada co-op gitu ya, masukkan aja, masukkan dalam CV. Biarkan CV yang berbicara, orang yang nanti menentukan kita ini layak atau enggak. Tapi kakak yakin orang yang punya lebih dari 3 kegiatan yang dia handle itu insya Allah orangnya capable. Kalau kakak ngelihat kayak gitu. Jadi kalau dia ada di CV-nya ditulis pernah menajah kegiatan ini, itu kakak pasti wah nih nggak main-main ini, pasti nih anak pola pikirnya udah terbentuk dari kuliah, dan itu penting untuk kerja. Oke Kak, mungkin segitu dulu ya, pertanyaan dari Gelis.
dari kakak, apa ada yang mau disampaikan lagi, kesimpulan atau closing statement? Ya, mungkin atau quote, gimana kak? Ada ya. yang mau disampaikan lagi? Ya, mungkin itu aja ya Glis ya. Terima kasih kita sharing-sharing ini bukan hanya untuk Glis tapi untuk teman-teman yang lain, bahkan untuk kakak juga masih selalu belajar dari semuanya, dari Glis, dari junior-junior yang lain, bahkan dari adik-adik yang lagi kuliah pun kakak banyak belajar. Ya pokoknya gini, do the best, God do the rest gitu ya. Kita melakukan yang terbaik, sisanya kita biarkan Allah yang menentukan. Kemudian ada di medsos kakak tuh tulisannya, I do what I love and I love what I do. Itu harus selalu tulis. Kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Kemudian kita lakukan apa yang kita cintai, karena hasilnya akan beda ketika ada cinta di situ ya, insya Allah ada keberkahannya. Mungkin itu ya Glis ya, sukses untuk Glis sambil nunggu-nunggu sertifikat atau ijazahnya gitu ya. Siapkan CV-nya, kalau bisa bikin infografis CV itu ya Glis ya, karena itu yang sekarang lagi diperlukan dan memang lagi kebutuhannya di zaman ini seperti itu gitu ya. Jangan bikin CV yang biasa aja. Jadi bikinlah CV yang menjual nilai Glis itu jadi lebih bagus gitu ya. Kakak doakan semoga sukses, semoga tercapai cita-citanya, lanjut kuliah lagi ya, kembali lagi ke Civitas, membantu teman-teman di kampus, back to kampus gitu ya. Jadi life after college, nanti kembali lagi life in a college tapi as a lecturer insya Allah ya. Oke kak, makasih banyak. Sama-sama Glis, makasih juga ya untuk yang udah join sama kita gitu. Maaf kalau ada salah-salah kata. Iya. Oh ini udah dijawab tadi. Oh, ya. Oke kak, mungkin gimana kak? Gimana Glis? Nggak ada. Oh ya. Putus-putus barusan. Oke, udah sih kalau kakak udah oke nih, udah semua. Makasih ya Glis. Iya. Kita ketemu lagi, bahas-bahas yang lain, asik cerita-cerita yang lain. Semoga ya. Oke, sekian dulu ya share session kita sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Giliska dan Mem atau Kakak Hizra Marisa SIP MSI. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Glis. Yuk. Oke, itu dia tadi pembicaraan saya dengan Giliska ini tentang life after college. Semoga bermanfaat dan see you on another Sharing is Caring. Bye.